Halo, salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan rancangan dari aplikasi yang kami buat, yaitu Pion, atau disingkat dengan pinjaman online. Eh, Rancangan ini merupakan salah satu tugas dari Keteknobiraan dengan kode mata kuliah TIS 3001. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Samuel Tobing dengan NIM 11S201, Paulina Panjaitan dengan NIM 11S209, Putri Simamora dengan NIM 11S211, Brian Sinaga dengan NIM 11S227, Kostoria Ginting dengan NIM 11S237, Luna Pangaribuan dengan NIM 11S242. About Pion. Nah, aplikasi yang kami buat ini kami beri nama pion.com. Merupakan sebuah platform yang memungkinkan pengguna untuk meminjam uang secara online, di mana rancangan dari aplikasi ini merupakan aplikasi mobile yang digunakan pengguna untuk meminjam uang secara online dengan proses pendaftaran yang mudah, penilaian kredit yang dilakukan secara online, dan pembayaran melalui aplikasi. Aplikasi ini juga biasanya dilengkapi dengan layanan pelanggan untuk membantu pengguna dalam setiap tahap proses pinjaman. Pion, pinjam cepat tanpa repot bersama Pion. Nah, di sini kami ada memiliki 3 fitur, yaitu peminjaman online, kredit, dan investasi saham. Peminjaman online, di mana Pion memudahkan kamu untuk memperoleh pinjaman dengan proses yang sederhana dan tanpa repot, dengan suku bunga yang kompetitif dan jangka waktu yang fleksibel. Pion memberikan solusi finansial yang praktis dan terpercaya. Kredit, kamu dapat membeli barang atau layanan secara kredit dengan mudah, bayar dalam cicilan yang sesuai dengan kemampuanmu, dan nikmati kemudahan pengaturan pembayaran melalui aplikasi. Pion memberikan akses yang cepat, persetujuan yang instan, dan kemudahan pengelolaan kredit. Investasi saham, jelajahi berbagai pilihan saham dari perusahaan ternama dan ikuti tren pasar keuangan terkini. Dapatkan akses ke informasi terkini, analisis pasar, dan alat bantu investasi yang membantu kamu membuat keputusan yang cerdas. Pion memberikan pengalaman investasi saham yang praktis, transparan, dan menguntungkan. Tujuan aplikasi. Nah, yang pertama tujuan dari aplikasi ini adalah memudahkan akses pinjaman. Aplikasi ini memungkinkan individu untuk mengajukan pinjaman secara online tanpa harus datang ke kantor bank atau lembaga keuangan tradisional. Kesimpulannya, akan memudahkan user dan dapat mempercepat proses penyimpanan. Yang kedua, mengurangi biaya administrasi. Aplikasi pinjaman online dapat mengurangi biaya administrasi karena proses pengajuan dan pengelolaan pinjaman dilakukan secara digital. Selain itu, aplikasi pinjaman online juga dapat mengurangi biaya operasional karena tidak memerlukan banyak karyawan dan kantor. Yang ketiga, mempercepat proses persetujuan pinjaman. Di aplikasi Pion ini memungkinkan proses persetujuan pinjaman menjadi lebih cepat karena data dan dokumen yang diperlukan dapat diunggah secara online dan otomatis diverifikasi oleh sistem. Yang keempat, memberikan pinjaman pada segmen pasar yang sulit dijangkau oleh bank. Aplikasi Pion ini dapat memberikan pinjaman pada segmen pasar yang sulit dijangkau oleh bank, seperti pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM, mahasiswa, dan individu dengan catatan kredit yang buruk. Key of MPV. Yang pertama itu ada terbagi atas tiga. Yang pertama ada investasi saham. Yang pertama itu merupakan fitur di mana pengguna dapat membeli saham perusahaan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari kenaikan nilai saham atau dari pembayaran dividen yang dibagikan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua ada peminjaman online berupa cash. Dalam fitur ini pengguna dapat melakukan pinjaman berupa uang cash yang dimana nantinya akan dicairkan berupa dana cash dan user akan melakukan pembayaran sesuai dengan tenor waktu. Yang ketiga ada kredit. Di dalam fitur ini pengguna dapat melakukan pengkreditan seperti kredit barang yang dimana nantinya pengguna akan membayar barang yang dibeli secara kredit melalui pion.com. The business model. Yang pertama adalah key partners. Yang menjadi key partners pada aplikasi Pion yang akan dibangun adalah bank dan lembaga keuangan, serta mitra teknologi dan infrastruktur terkait. Yang kedua adalah key activities. Yang pertama, mengembangkan aplikasi mobile dan situs web.
Yang kedua, menjalin kemitraan dengan bank dan lembaga keuangan. Yang ketiga, melakukan penilaian kredit secara online. Dan yang keempat, memastikan kualitas layanan dan keamanan data pengguna. Yang ketiga, ada key resources. Yang pertama, teknologi platform yang handal. Yang kedua, tim pengembangan dan dukungan pelanggan. Yang ketiga, mitra bank dan lembaga keuangan yang menyediakan sumber dana. Lalu ada cost structure. Yang pertama, biaya pengembangan aplikasi dan situs web. Yang kedua, biaya gaji untuk tim pengembangan dan dukungan pelanggan. Yang ketiga, biaya infrastruktur teknologi dan dukungan. Dan yang keempat, biaya pemasaran dan promosi. Lalu ada channels, yaitu aplikasi mobile Pion dan situs web Pion. Dan lalu ada customer relationships. Yang pertama, membangun hubungan yang baik dengan pelanggan melalui layanan pelanggan yang responsif. Yang kedua, memberikan dukungan pelanggan dengan layanan pelanggan 24 jam. Yang ketiga, menciptakan pengalaman pengguna yang baik melalui umpan balik dan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya terkait the business model ini, yaitu value dari propositionsnya, di mana proses pendaftaran yang cepat dan mudah, lalu penilaian kredit yang dilakukan secara online, penawaran pinjaman yang bersaing, layanan pelanggan yang membantu pengguna dalam setiap tahap proses pinjaman, lalu pembayaran yang mudah dilakukan melalui aplikasi. Lalu untuk review terms-nya, bunga dan biaya administrasi yang dibebankan pada setiap pinjaman, lalu biaya keterlambatan pembayaran atau denda. Lalu untuk customer segments-nya, di mana individu yang membutuhkan pinjaman uang dengan cepat, lalu individu yang kesulitan dalam memenuhi persyaratan pinjaman dari lembaga keuangan tradisional, lalu individu yang ingin meminjam uang secara online dengan proses yang mudah. Lalu berikut merupakan dari poster yang dimana di sini ada yang pertama itu seperti kita mulai dari retentionnya, di mana menangani keluhan pengguna dengan cepat melalui layanan pelanggan yang baik. Lalu yang selanjutnya adalah melakukan kampanye pemasaran untuk menarik calon peminjam, mengoptimalkan iklan online dan bekerja sama dengan mitra yang relevan. Lalu untuk referralnya, mendorong pengguna yang puas untuk merekomendasikan aplikasi kepada orang lain, memberikan insentif bagi pengguna yang berhasil merujuk pengguna baru. Lalu ada juga activation-nya, di mana memberikan panduan langkah demi langkah kepada pengguna, lalu menyediakan layanan pelanggan dan bantuan teknis. Lalu yang untuk revenue-nya, mendapatkan pendapatan dari suku bunga pinjaman, lalu memiliki model bisnis yang memungkinkan penghasilan melalui biaya layanan atau komisi. Dan untuk prototipe akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk prototipe, nah, untuk tampilan prototipenya, yang pertama itu dia akan tampil logo Pion Pinjam Online. Kemudian kita masuk ke homepage-nya Get Started. Kemudian kita ke sign up, kita membuat akun dulu. Nah, di sini kita membuat nomor HP kita. Selanjutnya kita daftar sekarang. Dan kita meminta kode verifikasi yang sudah dikirim melalui nomor telepon. Ini adalah kode verifikasinya. Kemudian kita membuat kata sandinya. Kemudian kita membuat verifikasi kata sandi. Kemudian selanjutnya, setelah itu kita masuk ke sign in-nya, nomor handphone. Kemudian mulai sekarang. Nah, di sini kita membuat password yang salah. Nah, di sini kata sandi ada keterangan kata sandi salah. Kemudian kita klik lupa kata sandi dan memverifikasi kode verifikasi lagi. Kemudian kita membuat kata sandi baru lagi. Selanjutnya verifikasi kata sandi baru. Setelah itu mulai selanjutnya dan kita mulai sekarang. Selanjutnya untuk e-wallet akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya pada bagian main menu terdapat namanya e-wallet. Ketika user mengklik, maka ada muncul pop-up e-wallet di mana ada total walletnya dan juga ada button cancel, top up, dan bayar untuk plus minusnya.
Kemudian jika kita plus, maka akan muncul ke halaman baru, yaitu di mana ada terdapat list, yakni transfer bank, Alfamart atau Alfamidi, Indomaret, kantor pos, BCA, BRI, dan juga kartu debit. Kemudian kita pilih salah satu, misalnya di sini kita pilih Alfamart atau Alfamidi. Kemudian kita konfirmasi. Nah, di sini untuk bagian transfer bank, ketika kita drop down, maka akan terlihat juga beberapa list dari transfer bank sendiri. Di situ ada beberapa pilihan seperti Bank BCA, Mandiri, BRI, BNI, Permata, dan lainnya. Selanjutnya untuk ini juga kita akan menampilkan BCA on click yang dimana di sini ada tambah kartu one click BCA baru. Kemudian selanjutnya kemudian di sini untuk BRI Direct Debit, di sini juga ada tambah kartu baru BRI Direct Debit. Nah. Selanjutnya nah, kita masuk kembali. Di bagian akun saya ini. Nah, untuk di transfer bank dia ada pilihan mau rekening bank transfer ke satu bank di satu waktu, bank rekening bank transfer ke banyak bank sekaligus, atau luar negeri transfer ke 40 negara lebih mudah. Selanjutnya untuk yang investasi, di sini investasi untuk CO, kita coba untuk CO operatif. Nah, di sini investasi CO operatif dia ada rate investasi yang ditampilkan. Kemudian untuk akun saya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, di sini kita punya fitur akun saya, di mana ketika kita klik akun saya, maka akan tertera beberapa informasi mengenai akun. Di sini ada undang teman, dompet, kupon, menambahkan nomor rekening, pusat bantuan, masuk dengan biometrik, mengubah info lainnya yaitu bahasa, beli rating tentang kami, dan juga keluar. Kemudian ketika kita klik misalnya kupon, maka akan masuk ke dalam halaman kupon yang di mana di sini kuponnya belum tersedia. Kemudian ketika kita lakukan tukar, maka akan masuk ke halaman tukarkan kupon. Di sini kita bisa masukkan kuponnya dan klik selanjutnya untuk melanjutkan tukaran kupon.
Untuk riwayat di sini riwayat pinjamannya tidak ada catat pengembalian karena kita belum melakukan pembelian, dan silakan ajukan pinjaman di halaman utama. Sekian dari hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.